Selamat datang kembali di The Deep Dive. Pernah nggak sih Anda mikir pas rentangin tangan gini, rasanya kayak ada yang narik ke bawah? Gravitasi, gitu kan? Iya, terasa banget ya. Kayak ditarik bumi langsung. Nah, itu dia. Rasanya kan nyata banget, tapi anehnya nih, menurut teori relativitas umum Einstein, salah satu teori fisika kita yang paling canggih loh, Mm-mm. katanya kita tuh nggak bisa merasakan gaya gravitasi narik lengan kita kayak gitu. Beda banget sama yang kita alami sehari-hari. Aneh kan? Iya, kedengarannya emang aneh, kontraintuitif banget. Tapi ini contoh bagus gimana penjelasan paling dasar soal alam semesta itu kadang beda jauh sama intuisi kita. Betul, dan ini langsung nyambung ke topik kita hari ini ya. Persis. Oke, jadi hari ini kita mau bahas lebih dalam bab 5, judulnya Realitas Abstraksi. Ini dari kutipan teks The Beginning of Infinity yang udah Anda bagikan. Iya, bab yang menarik banget ini. Nah, misi kita nih, kita mau coba ngerti bareng-bareng. Apa sih sebenarnya abstraksi itu? Terus, kenapa penulisnya ngotot bilang abstraksi itu nyata? Dan kenapa ini penting buat paham dunia? Dan ini bukan cuma soal fisika dasar loh. Kita bakal lihat gimana fenomena di level yang lebih tinggi itu punya realitasnya sendiri. Nggak cuma sekedar kumpulan partikel. Betul sekali. Intinya, kita kayak diajak melihat realitas itu berlapis-lapis. Nggak cukup cuma gali fondasinya aja. Oke. Tiap lapisan itu, fisika, kimia, biologi, bahkan ide atau konsep itu punya penjelasannya sendiri. Dan semuanya penting buat pemahaman utuh. Mari kita kupas lapisannya satu-satu kalau gitu. Nah, bab ini langsung nantang gagasan yang namanya reduksionisme. Ah, ya, reduksionisme. Itu loh, ide bahwa segala sesuatu tuh ujung-ujungnya bisa dan harus dijelasin dari level paling dasar. Partikel subatomik, hukum fisika fundamental, gitu-gitu. Ya, seolah-olah penjelasan paling kecil itu yang paling benar. Contoh gravitasi tadi kan udah nunjukin celahnya. Teori fisika terdalam kita, relativitas umum, malah bilang nggak ada gaya gravitasi kayak kata Newton. Itu poin krusialnya. Dan penulis ngasih contoh lain yang bagus banget, yang lebih sehari-hari, masak air di teko. Oh ya, masak air. Sederhana kan kedengarannya? Kelihatannya sederhana, tapi coba deh jelasin itu pakai kacamata fisika fundamental murni. Lacak posisi, momentum tiap molekul air, tiap atom di tekonya, interaksi kuantumnya. Wah, kebayang rumitnya. Rumitnya luar biasa. Penulisnya sampai bilang, gabungan semua superkomputer di bumi sekarang pun nggak akan sanggup simulasikan itu secara detail. Bahkan kalau dikasih waktu sepanjang usia alam semesta. Gila. Jadi nyoba jelasin hal simpel dari level dasar, malah jadi nggak mungkin secara praktis ya? Tepat. Ini langsung nunjukin batasnya pendekatan reduksionis murni. Ada contoh lain lagi soal atom tembaga di patung perunggu itu. Ah, iya. Yang soal melacak atomnya. Betul. Penjelasan level rendahnya bisa aja tuh. Kita lacak lintasan satu atom tembaga, dari tambang, terus dilebur, masuk studio seniman, akhirnya jadi bagian patung. Itu kan deskripsi ya? Iya, deskripsi perjalanannya. Tapi, apa itu menjelaskan kenapa atom itu ada di sana, dalam bentuk patung itu? Benar juga. Nggak ngejelasin kenapanya ya? Justru itu, penjelasan kayak gitu nggak nyentuh sama sekali pertanyaan mengapa. Buat ngerti mengapa, kita harus naik level penjelasannya. Level yang lebih tinggi maksudnya. Iya, kita perlu ngomongin konteks sejarahnya. Mungkin patung itu buat peringatan Perang Dunia II. Terus niat senimannya, nilai artistik patungnya, kondisi ekonomi, budaya. Wah, banyak banget faktornya. Dan semua itu penjelasan tingkat tinggi. Konsep-konsep kayak perang, seni, ekonomi itu nggak bisa direduksi jadi pergerakan atom aja. Dan penjelasan ini nyata efeknya. Keputusan seniman, kondisi ekonomi itu punya daya sebab akibat. Penulisnya juga nyinggung hukum kedua termodinamika kan ya? Soal entropi itu. Betul. Hukum tentang ketidakteraturan yang cenderung meningkat. Ini hukum level tinggi yang kuat banget. Ngatur perilaku triliunan partikel. Tapi menariknya, Menariknya, hukum ini kayaknya nggak bisa sepenuhnya diturunkan atau dijelasin cuma pakai hukum interaksi antar partikel individual. Dia punya statusnya sendiri di levelnya. jadi kayak hukum yang muncul di level yang lebih kompleks ya? Bisa dibilang gitu. Dan penting juga dicatat nih, sering ada bias filosofis yang nempel sama reduksionisme. Seolah-olah sains yang benaran itu harus reduktif. Oh, jadi kayak ada anggapan gitu ya? Iya,
Kadang ini nyambung ke instrumentalisme yang bilang teori ilmiah itu cuma alat buat prediksi aja, nggak perlu ngasih penjelasan benar. Penjelasan dianggap nomor 2. Terus ada juga kaitan sama prinsip mediokritas. Semacam kecenderungan nganggep fenomena kompleks di level kita kehidupan, kesadaran, itu biasa aja di skala kosmik. Jadi meremehkan penjelasan di level itu. Oke, jadi kalau reduksionisme murni terbatas, gimana dong kita pahami fenomena level tinggi ini? Nah, di sini masuk konsep kemunculan atau emergence. Nah, itu dia kuncinya, emergence. Ini maksudnya munculnya pola sifat atau keteraturan di level sistem yang kompleks, yang nggak gampang ditebak cuma dari sifat komponennya aja. Contohnya tadi, api. Dinamika banyak banget. Iya. Dan fenomena kemunculan ini bukan cuma konsep sampingan loh. Ini krusial biar dunia ini bisa kita pahami. Coba bayangin, aturan praktis sehari-hari kita. Kayak resep masakan atau etika sosial gitu. Persis, semuanya itu kan berdasarkan pengenalan pola dan keteraturan di level yang muncul ini. Bahkan informasi di gen kita yang ngatur pembentukan makhluk hidup kompleks, itu kerjanya berdasarkan prinsip kemunculan di level biokimia, seluler. Oh, jadi semua pengetahuan kita itu dibangun di atas fenomena kemunculan ini ya? Bisa dibilang begitu. Sains, kearifan lokal, semuanya numpuk di lapisan-lapisan kemunculan ini. Menarik. Dan ini juga kayaknya yang bikin sains bisa maju bertahap ya? Gimana tuh maksudnya? Ya kan teori baru sering gantiin teori lama, kayak Einstein gantiin Newton. Tapi teori lama itu nggak sepenuhnya salah kan? Newton berhasil karena dia nangkep fenomena emergent di level tertentu. Ah iya benar, dia berhasil menangkap lapisan realitas tertentu meskipun penjelasannya nanti diperdalam lagi. Kayak bangun gedung di atas fondasi yang udah ada, sambil terus perbaiki fondasinya. Persis. Nah ini nambung ke argumen kuat di bab ini. Balik lagi ke contoh gravitasi Newton versus Einstein. Oke. Kan kita tahu sekarang konsep gaya gravitasi Newton itu nggak pas menurut fisika modern. Tapi kenapa penjelasan Newton tetap dianggap lompatan besar? Nah itu pertanyaan bagus. Kenapa ya? Padahal secara mekanisme keliru. Karena meskipun keliru di mekanismenya, penjelasan Newton itu nangkep banyak kebenaran fundamental soal alam semesta yang sebelumnya kita nggak ngerti. Seperti apa tuh contohnya? Kayak hukum yang sama berlaku di bumi dan di langit. Universalitas. Terus hukum alam bisa ditulis pakai matematika. Ada hubungan sebab akibat antar massa benda langit, matahari, planet, gitu. Iya. Kebenaran-kebenaran abstrak itu ya? Nah, kebenaran abstrak ini tetap valid, bahkan diwariskan ke teorinya Einstein, meskipun konsep gayanya dibuang, diganti kelengkungan ruang waktu. Tepat sekali. Ini contoh sempurna gimana sebuah abstraksi kerangka penjelasan Newton dan konsep-konsepnya itu punya realitas dan dampak nyata. Dia mengandung kebenaran, mendorong kemajuan, bikin kita bisa prediksi walaupun ada elemen yang direvisi. Jadi ini inti argumen bab 5 ya. Abstraksi itu nyata. Nyata karena jadi bagian penting penjelasan kita soal dunia fisik dan punya efek sebab akibat. Persis, abstraksi punya daya kausal. Nah, buat menunjukin poin penting ini bahwa abstraksi bisa punya efek fisik, penulis pakai analogi cerdas dari Douglas Hofstadter, komputer domino itu. Ah, iya. Komputer domino Hofstadter. Analogi klasik ini. Bisa dijelasin sedikit cara kerjanya? Tentu. Jadi, Hofstadter bayangin jaringan domino yang gede banget, rumit, dirancang khusus buat ngitung sesuatu. Ngitung apa tuh? Spesifiknya, buat nentuin apakah angka inputnya itu bilangan prima atau bukan. Nah, di rancangan ini ada satu domino kunci. Posisinya penting banget. Kenapa penting? Karena domino ini nggak akan pernah jatuh kalau dan hanya kalau angka inputnya itu bilangan prima. Oke, jadi nasib satu domino fisik tergantung sifat matematis abstrak dari inputnya. Terus, ada pengamat. Ya, ada pengamat yang nggak tahu menahu soal tujuan komputasi jaringan domino ini. Dia cuma lihat ribuan domino jatuh, rumit polanya, tapi satu domino ini kok tetap berdiri kalau inputnya prima. Terus dia nanya, kenapa domino itu nggak jatuh? Nah, Hofstadter bilang ada 2 jenis jawaban mungkin buat pertanyaan itu. Apa aja tuh? Pertama, jawaban level rendah atau dangkal. Kayak, domino itu nggak jatuh soalnya domino di belakangnya, yang mestinya dorong dia nggak jatuh. Bener secara mekanis, tapi nggak memuaskan ya. Cuma mindahin pertanyaan. Betul.
Kita bisa nanya terus, kenapa buat domino sebelumnya? Jawaban kedua, ini jawaban level tinggi atau abstrak. Domino itu nggak jatuh karena angka inputnya. Misalnya 641 adalah bilangan prima. Nah, penjelasan kedua ini, yang abstrak. Kenapa ini dianggap lebih baik, lebih fundamental? Bukan cuma lebih ringkes kan? Jauh lebih dari sekedar linkes. Penjelasan kedua ini krusial karena nunjukin bahwa sebuah abstraksi konsep matematis soal sifat prima bilangan itu jadi bagian esensial, nggak bisa dihindari dari penjelasan fisik kenapa domino itu tetap berdiri. Wow, jadi sesuatu yang abstrak? Sesuatu yang sepenuhnya abstrak, non-fisik, kayak sifat prima angka 641 itu secara langsung menyebabkan efek fisik yang bisa dilihat, domino nggak jatuh. Ini bantahan telak buat reduksionisme naif yang mau ngilangin konsep abstrak dari penjelasan fisik. Abstraksi punya daya kausal, terbukti di sini ya. Tepat. Ini juga menarik kalau dikaitin sama arah waktu ya. Sebab akibat. Hukum fisika dasar kan seringnya simetris waktu, maju mundur sama aja. Iya, sebab akibatnya level mikro agak kabur. Tapi penjelasan level tinggi kayak 641 itu prima, makanya domino nggak jatuh, itu malah ngembalin intuisi kita soal arah waktu. Penyebabnya sifat prima, baru akibatnya domino berdiri. Betul sekali. Kesimpulan penting dari analogi ini bisa ada beberapa level penjelasan yang sama-sama valid dan benar buat satu fenomena fisik. Ada level mikro, Interaksi fisik antar domino, dan ada level makro atau abstrak, berdasarkan sifat matematis input. Dua-duanya ngasih pemahaman, tapi di level beda. jadi keliru ya kalau mikir penjelasan mikro pasti lebih nyata atau fundamental. Itu kekeliruan berpikir. Nolak penjelasan abstrak yang bagus cuma karena dia abstrak, itu yang penulis sebut kesalahan parokial. Pandangan yang terlalu sempit. Oke, masuk akal. Nah, kalau gitu, kalau abstraksi kayak bilangan prima atau segitiga sempurna, itu nyata dan penting, dari mana kita tahu soal itu? Kan nggak bisa kita lihat pakai teleskop. Plato mikirnya ini supernatural. Nah, penulis nolak idenya Plato soal alam ide yang misah itu. Tapi dia juga nolak empirisme murni yang bilang semua pengetahuan dari pengalaman indera. Terus dari mana dong? Sejalan sama argumen di bab-bab awal buku ini soal sifat pengetahuan ilmiah. Pengetahuan kita soal abstraksi, sama kayak soal fisika atau biologi, itu nggak datang dari observasi pasif. Tapi dari? Lahir dari proses dinamis, konjektur, dan kritik. Kita bikin dugaan kreatif, hipotesis, terus kita uji, kita sanggah, kita perbaiki pakai argumen logis, bukti matematis, cari penjelasan yang lebih baik. Penjelasan yang baik itu yang susah diubah tanpa merusak kemampuannya menjelaskan. Pendekatan konjektur dan kritik ini berlaku juga buat moralitas nggak sih? Kan sering ada argumen Hume itu. Nggak bisa nurunin seharusnya moral dari adanya fakta. Ah iya, argumen is out. Itu kan sering dipakai buat bilang moralitas itu irasional atau subjektif aja. Karena nggak bisa didasarin fakta objektif secara logis. Penulis nantang kesimpulan itu, memang benar secara logika kita nggak bisa nurunin deduktif pernyataan moral dari pernyataan faktual. Tapi kan kita juga nggak bisa nurunin teori ilmiah faktual cuma dari data observasi aja. Pertumbuhan pengetahuan, baik di sains maupun moral, itu nggak kerja lewat justifikasi logis dari premis awal. Melainkan lewat? Lewat proses kreatif, ngajuin penjelasan, baik penjelasan faktual maupun penjelasan moral. Terus penjelasan itu dievaluasi kritis, diperbaiki. Jadi gimana hubungan penjelasan faktual sama moral? Nah, meskipun penyerkan adanya faktual dan seharusnya moral itu beda kategori logika, penjelasan faktual dan penjelasan moral itu erat banget kaitannya. Bisa saling mempengaruhi. Oh ya? Gimana caranya? Pengetahuan faktual kita soal dunia fisika, biologi, psikologi, sejarah itu bisa dan harus dipakai buat kritik penjelasan moral. Penjelasan moral yang jelek sering kali bergantung sama asumsi faktual yang salah atau malah manipulasi fakta. Contohnya? Penulis ngasih contoh kuat, penjelasan moral yang coba membenarkan perbudakan. Itu pasti bakal runtuh kalau dikritik pakai pengetahuan faktual kita. Tentang kesetaraan manusia, dampak psikologisnya. Betul, dampak penindasan, konsekuensi sosial ekonomi, sejarahnya. Jadi kemajuan pengetahuan faktual bisa mendorong kemajuan pemahaman moral dengan nyingkirin penjelasan moral yang buruk. Oke. Pembahasan yang dalam banget ya. Mari kita coba simpulkan. Jadi, dari bab 5 ini, intinya reduksionisme aja tuh nggak cukup buat paham realitas kita yang kompleks ini. Iya, itu poin utamanya. Fenomena emergence,
fenomena yang muncul di level lebih tinggi, dan juga abstraksi kayak hukum sains, konsep matematika, logika, program komputer, bahkan ide di pikiran kita, itu nyata. Nyata, karena mereka punya peran kausal yang nggak bisa diabaikan dalam penjelasan terbaik kita tentang cara kerja dunia. Dan pemahaman sejati itu butuh pengakuan atas berbagai level penjelasan ini, dari partikel mikro sampai konsep abstrak makro. Betul, dan pengetahuan kita soal abstraksi ini sama kayak sains, nggak pasif kita terima, tapi lahir dari proses aktif, kreatif, konjektur dan kritik, duga, uji, perbaiki. Lalu, kenapa semua ini penting buat Anda, para pendengar? Nah, ini bagian pentingnya. Ini bisa banget ngubah cara kita mandang dunia dan posisi kita di dalamnya. Realitas itu bukan cuma kumpulan partikel yang ikut hukum fisika dasar, Bukan cuma itu. tapi juga ada lapisan-lapisan makna, aturan, pola, informasi, konsep abstrak yang aktif ngebentuk kejadian di sekitar dan di dalam diri kita. Ini kayak ngasih pembenaran filosofis buat usaha kita cari penjelasan di banyak bidang ilmu. Iya, fisika, sosiologi, matematika, seni, masing-masing nangkep aspek nyata dari realitas yang berlapis itu. Semuanya saling melengkapi. Nggak ada satu level penjelasan yang monopoli kebenaran. Pemahaman yang kaya datang dari melihat hubungan antar lapisan itu. Oke, sebagai penutup nih, kita mau kasih satu pemikiran buat Anda renungkan. Tadi kan ada analogi komputer domino pakai bilangan prima. Konsep matematika yang jelas ya. Iya, bilangan prima. Sekarang, coba bayangin, gimana kalau kebenaran matematis atau logis lain yang lebih kompleks, lebih abstrak lagi. Mungkin yang sifatnya tak terputuskan, undecidable, kayak yang dibuktiin Gödel. Wah, kebenaran yang secara inheren nggak bisa dibuktiin benar atau salah dalam sistem tertentu. Nah, gimana kalau kebenaran abstrak kayak gitu juga punya konsekuensi fisik nyata di alam semesta kita? Konsekuensi yang mungkin belum pernah kita bayangin atau bisa deteksi. Itu pertanyaan yang, menggugah banget. Membuka cakrawala baru. Apa artinya kalau struktur realitas paling dalam itu nggak cuma dibentuk hukum fisika, tapi juga oleh jalinan kebenaran matematis dan logis yang abstrak? Iya kan? Bisa jadi, alam semesta ini jauh lebih matematis atau logis dalam intinya daripada yang kita sadari selama ini. Sebuah pemikiran yang menarik buat direnungkan. Sampai kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya.